Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ukuran variasi data. Jadi ada beberapa ukuran yang harus kita pelajari dalam statistika deskriptif. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS. Juga ada ukuran penyebaran data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan pada ukuran variasi data. Sebelum kita masuk bagaimana menentukan ukuran variasi data, marilah kita memahami terlebih dahulu pengertian dari ukuran variasi data. Ukuran variasi data atau disebut juga dengan ukuran dispersi data itu adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya variasi kelompok atau tingkat heterogenitas anggota kelompok. Ukuran penyebaran data adalah range, simpangan baku, dan varians. Nah, jadi ukuran variasi data ini menunjukkan variasi dari data itu sendiri. Jadi data itu apakah variatif atau tidak itu ditunjukkan oleh ukuran dispersi atau ukuran variasi data. Oke, kita mulai bagaimana menentukan ukuran variasi data. Kita mulai dari data tunggal terlebih dahulu. Jadi ada 3 untuk ukuran variasi data. Yang pertama adalah range atau nilai jarak. Range ini dapat ditentukan dengan cara mengurangi nilai maksimum dengan nilai minimum. Kemudian yang kedua, ukuran variasi data yang kedua adalah simpangan rata-rata untuk data tunggal ini, yaitu simpangan rata-rata ini bisa ditentukan dengan cara 1/n dikalikan sigma dalam tanda mutlak xi dikurangi x bar. Kemudian yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi, di mana simpangan baku atau standar deviasi ini adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari mean atau raratanya. Jadi bagaimana dia menyimpang dari mean-nya atau dari raratanya itu ditunjukkan oleh simpangan baku. Simpangan baku itu mencerminkan atau merefleksikan besarnya simpangan data dalam kelompok terhadap pusatnya. Simpangan baku dilambangkan dengan S yang merupakan akar positif dari varians. Nah, ini ada istilah baru varians. Lalu varians itu apa? Varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Simbol varians untuk populasi itu menggunakan tanda seperti ini ya. Tanda seperti ini, sigma kuadrat, sedangkan untuk simbol varian untuk sampel ini digunakan huruf S kuadrat. Rumus untuk menentukan varian itu adalah sebagai berikut. Kita punya 2 rumus di sini, kalian bisa memilih antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Rumus yang pertama, S kuadrat atau varians itu dapat ditentukan dengan sigma xi dikurangi x bar kuadrat dibagi dengan n dikurangi 1. Nah, ini rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua itu S kuadrat itu sama dengan N dikalikan sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Hati-hati yang di sini tuh XI-nya dikuadratkan terlebih dahulu, sedangkan pengurangnya adalah disigmakan dulu baru dikuadratkan. Dibagi dengan N dikalikan N dikurangi 1. Untuk lebih jelasnya bagaimana menggunakan rumus-rumus di sini atau bagaimana menentukan ukuran variasi data, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Contohnya, misalkan diketahui ada data 50, 40, 30, 60, dan 70. Tentukan yang pertama adalah range, yang kedua adalah simpangan rata-rata, dan yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi dan variansnya. Kita tentukan terlebih dahulu range atau nilai jarak, di mana range itu bisa kita tentukan dengan cara mengurangi nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimum di sini dari data yang kita miliki adalah 70, nilai minimumnya adalah 30, sehingga ketika kita kurangi hasilnya adalah 40. Sehingga range dari data ini adalah 40, yaitu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Itu untuk menentukan range. Selanjutnya adalah menentukan simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata itu bisa kita tentukan dengan cara 1/n dikalikan sigma xi dikurangi x bar. Nah, dari rumus yang kita punya berarti kita harus menentukan dulu x barnya atau rata-ratanya atau minnya dari data ini, sehingga kita cari minnya dulu.
kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. 50 tambah 40 tambah 30 tambah 60 ditambah 70 dibagi dengan 5 sama dengan 50. Tentunya kalian masih ingat bagaimana menentukan rata-rata dari suatu data. Jika tidak ingat, kalian bisa memutar kembali video yang sudah dibagikan atau membuka kembali catatan yang kalian miliki. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata ini kemudian kita masukkan, hati-hati di simpangan rata-rata ini ada tanda mutlak. Tanda mutlak ini, nah ini seperti kurung tetapi dia tidak ada siku atau pelengkungannya gitu ya. Ini tanda mutlak ini maksudnya ketika ada suatu bilangan dimasukkan ke dalam tanda mutlak ini, maka jika dia bernilai negatif, dia akan bernilai positif. Kalau yang positif tetap ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya bahwa simpangan rata-rata itu bisa kita tentukan dengan 1/n dikalikan sigma dalam tanda mutlak xi dikurangi x bar. Kita masukkan 1/5, masukkan satu persatu, ini 50, berarti 50 dikurangi rata-ratanya 50 seperti ini. Kemudian data yang kedua 40, berarti 50 dikurangi 40. Yang ketiga adalah 50 dikurangi 30. Yang keempat adalah 50 dikurangi 60. Yang terakhir yang kelima adalah 50 dikurangi 70. Kemudian kita masukkan masih dalam tanda mutlak seperti ini, 10, 10, 20, negatif 10 dan negatif 20. Kemudian karena di sini dimasukkan ke dalam tanda mutlak, ketika tanda mutlaknya hilang, maka nilai atau bilangan yang bernilai negatif itu menjadi bernilai positif. Perhatikan yang positif tetap ya, 0, 10, 20. Kemudian ini 10, negatif 10 menjadi 10 ketika tanda mutlaknya dibuka, dan negatif 20 itu sama dengan 20, sehingga kalau ditentukan nanti simpangan rata-ratanya adalah 12. Kenapa? Karena ini di jumlah adalah 60, kemudian dikalikan 1/5 sama dengan 12. Sekarang marilah kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana menentukan simpangan baku dan varians dari data tunggal yang sudah ada di contoh sebelumnya. Ada dua cara yang bisa kita gunakan di sini. Karena kita memiliki dua rumus, kita bahas cara yang pertama dulu, yaitu menentukan simpangan baku dengan rumus yang pertama dengan cara menghitung sigma xi dikurangi x bar dikuadratkan dibagi dengan n-1. Berarti karena x barnya tadi sudah kita hitung ketemu 50, langsung bisa kita masukkan. Ini adalah data yang pertama, berarti 50 dikurangi 50 kemudian dikuadratkan, kemudian 50 dikurangi 40 kemudian dikuadratkan, 50 dikurangi 30 kemudian dikuadratkan, 50 dikurangi 60 kemudian dikuadratkan, ditambah dengan 50 dikurangi 70 kemudian dikuadratkan. Nah, ini hasilnya seperti ini, 0 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat ditambah negatif 20 kuadrat, 5 dikurangi 1 ini 4. Kemudian kita hitung masing-masing dan kita bagi 4, kita peroleh 250. Ini untuk simpangan baku dengan cara yang pertama. Sedangkan untuk variansnya, karena varians itu adalah akar dari simpangan baku, maka kita tinggal menghitung, yaitu S itu sama dengan akar dari 250. Ketemunya adalah 15,81. Itu kalau menggunakan cara yang pertama atau rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, nah kita akan lebih mudah dibantu dengan adanya tabel seperti ini. Jadi untuk XI nya atau untuk datanya adalah 30, kita tulis secara urut seperti ini, ada 30, 40, 50, 60, 70. Karena untuk menggunakan rumus yang kedua itu kita akan membutuhkan sigma xi kuadrat dan sigma xi dikuadratkan, maka kita juga menentukan di sini xi kuadrat masing-masing 30 dikuadratkan 900, 40 dikuadratkan 1600. Kemudian kalau sudah semua, jangan lupa dihitung jumlahnya di sini. Kalau sudah, marilah kita masukkan ke dalam rumusnya. Simpangan baku itu rumusnya di sini adalah n dikalikan sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi kemudian dikuadratkan dibagi dengan n dikalikan n dikurangi 1. Manakah yang sigma xi kuadrat dan manakah yang sigma xi dikuadratkan? Jadi yang kalian perhatikan adalah di sini xi kuadrat. Kalau xi kuadrat ini berarti xi-nya sudah dikuadratkan. Berarti nanti kita ambil bilangan yang ini. Ya, hasil yang ini. Sedangkan ini ada sigma xi yang dikuadratkan, sigma xi itu ini kemudian dikuadratkan, berarti kita ambil yang 250. Nah, kita masukkan hasilnya, 5 dikalikan 13.500 dikurangi dengan 250 kuadrat, kemudian dibagi dengan 5 dikalikan 5 dikurang 1. Nah, ternyata hasilnya sama ya, 250. Nah, S kuadratnya sudah ketemu, berarti variansnya bisa kita cari. Variansnya adalah 15,81 akar 250.
15,81 sama jawabannya. Jadi kalian boleh memilih menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Bedanya adalah ketika kalian menggunakan cara yang pertama, maka kalian harus menghitung dulu minnya atau rata-ratanya dari data, baru kemudian bisa dihitung simpangan bakunya. Sedangkan untuk cara yang kedua, kalian tidak boleh tidak menghitung minnya, karena rumusnya tanpa menghitung min bisa langsung kita masukkan seperti ini. Tapi jangan lupa untuk memberikan bantuan tabel. Nah, tabel ini akan memudahkan dalam perhitungan sigma xi dan sigma xi kuadrat. Nah, seperti itu untuk data tunggal. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada data kelompok. Mari kita lanjutkan bagaimana menentukan ukuran variasi data berkelompok. Untuk menghitungkan ring atau nilai jaraknya, ring itu bisa kita tentukan dari nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Atau juga kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu ring itu boleh ditentukan dengan batas atas kelas terakhir dikurangi dengan batas bawah kelas pertama. Jadi kalau yang pertama ini menggunakan nilai tengah, sedangkan ring ini menggunakan batas atas dan batas bawah. Nah, simpangan baku itu sendiri rumusnya masih tetap sama dengan data tunggal, namun nanti bagaimana cara menentukannya memang agak sedikit berbeda. Nah, langsung saja kita melangkah ke contoh untuk penentuan ring terlebih dahulu. Jadi misalkan diketahui data di samping, tentukan yang pertama ring, yang kedua adalah simpangan baku dan varians. Datanya seperti ini data berkelompok tentang berat badan mahasiswa yang disajikan seperti ini. Ya, ini distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, kita kerjakan sekarang untuk ring atau nilai jarak. Cara yang pertama yaitu menggunakan nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Nilai tengah kelas terakhir itu bisa didapatkan dari 72 ditambah 74 dibagi dengan 2. Nah, sama dengan 73. Sedangkan nilai tengah kelas pertama bisa dicari dari 60 ditambah 62 dibagi dengan 2 dikurangi 61. Kemudian ringnya nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama, sehingga 73 dikurangi 61 sama dengan 12. Ini untuk cara yang pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua, gampang sekali. Untuk batas atas kelas terakhir, ini ada 74 ini di sini. Maka batas atasnya adalah 74,5. Sedangkan batas bawah kelas pertamanya ini ada 60, berarti dikurangi 0,5 ya. Kita dapatkan 59,5. Selanjutnya bisa kita kurangi batas atas kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama, yaitu 74,5 dikurangi 59,5 sama dengan 15. Nah, jadi seperti ini untuk penentuan ringnya memang berbeda hasilnya, kalian bisa, namun kalau ini sama aja, kalian boleh menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Sekarang kita menentukan, setelah ring kita sudah tentukan, kita menentukan ukuran variasi data untuk data kelompok. Nah, untuk membantu penentuan varians atau simpangan baku untuk data kelompok ini, kita membutuhkan tabel bantu. Ini adalah cara yang pertama untuk rumus yang pertama ya, karena rumusnya tadi ada 2, yaitu kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kenapa? Karena untuk menggunakan rumus yang pertama kita membutuhkan penentuan mean atau rata-rata, sehingga di sini saya tambahkan 5 kolom. Ini yang pertama adalah kolom nilai tengah, yang kedua adalah FI dikalikan XI. FI ini adalah frekuensinya dikalikan nilai tengahnya, kita tentukan masing-masing. Kemudian XI dikurangi X bar, mohon maaf ini barnya nggak seberapa kelihatan, XI dikurangi X bar. Nah, ini kalau X barnya sudah ketemu ya, jadi hitung X barnya dulu. Kemudian kolom yang selanjutnya, yang keempat adalah XI dikurangi X bar kuadrat, jadi dari sini dikuadratkan. Kemudian yang terakhir adalah FI dikalikan XI dikurangi X bar dikuadratkan ya. Setelah kita buat tabelnya seperti ini, kalian perhatikan nilai tengahnya boleh dicari dari 60 ditambah 62 dibagi 2. Ini sudah ketemu semua nilai tengahnya, maka dikalikan dengan FI dikalikan XI. Nah, kita kalikan 5 dikalikan 61, 18 kalikan 64, sehingga kita peroleh FI dikalikan XI nya adalah ini ya, 67,45. Di sini bisa kita tentukan X barnya 6.745 dibagi dengan 100 diperoleh 67,45. Karena X barnya sudah ketemu, maka bisa kita tentukan
XI dikurangi X bar, XI nya adalah ini 61 dikurangi dengan 67,45 diperoleh negatif 6,45. Jadi kalau negatif dibiarkan negatif seperti ini. Kemudian 67,64 dikurangi 67,45 adalah negatif 3,45 itu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah diperoleh semua hasilnya kemudian dikuadratkan masing-masing. Nah, dikuadratkan, jangan lupa hasil pengkuadratannya kemudian dijumlah. Lanjut, kalau sudah ketemu dengan XI dikurangi atau kolom ini sudah terisi dikurangi X bar dikuadratkan, lanjut dikalikan dengan FI nya. Jadi FI dikalikan ini kita dapatkan dikalikan XI dikurangi X dikuadratkan, kita dapatkan bilangan seperti ini. Ini berarti 5 dikalikan 41,6025 diperoleh 208,0125. Nah, kalau sudah dijumlah. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil seperti ini, kalian bisa melanjutkan bagaimana menentukan simpangan baku atau variansnya, yaitu S kuadrat ini diperoleh dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurangi 1. Nah, tinggal masukkan aja 852,75 di sini dibagi dengan 100 dikurangi 1 atau dibagi dengan 99, kita peroleh 8,613636. Nah, ini pembulatan ya, hasilnya ini 3636 dan seterusnya. Kalau sudah, variansnya bisa kita tentukan dari akar 8,613636 yaitu diperoleh 2,934899972. Jadi kalian bisa membulatkan misalkan ini 2,93, tapi untuk pembulatannya jangan sampai lupa aturan pembulatan yang sudah kita bahas di pertemuan yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah menentukan simpangan baku dengan cara yang kedua. Tetap kita menggunakan tabel, namun untuk yang kedua ini, untuk rumus yang kedua ini kalian tidak perlu menentukan rata-ratanya. Nah, tabel kolom apa saja yang kita butuhkan. Jadi nanti yang pertama kita punya dua ini ya, aslinya punya dua ini tambahi dengan 4 tabel. Kalau tadi 4 kolom, kalau tadi 5 ini 4 saja. Yang pertama adalah nilai tengahnya, kemudian adalah XI kuadrat, kemudian FI dikalikan XI, ini FI dikalikan XI, kemudian FI dikalikan XI kuadrat. Nah, kemudian kita isi ini 5 dikalikan 61 di sini ya. XI kuadrat berarti masing-masing ini kita kuadratkan, 61 dikuadratkan, 64 dikuadratkan dan seterusnya. Kemudian FI dikalikan XI seperti tadi ketika menentukan rata-rata, FI dikalikan XI 5 dikalikan 61 305, kemudian kita jumlah. Kemudian ini FI dikalikan XI kuadrat, ini XI kuadratnya, FI dikalikan XI kuadrat, kemudian hasilnya kita jumlah. Kalau sudah ada tabelnya seperti ini, kita tinggal memasukkan saja di cara yang kedua. Simpangan bakunya adalah sebagai berikut. Untuk S kuadrat ini N dikalikan sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikalikan N-1. Kita masukkan, N-nya adalah 100, jumlah data seluruhnya. Kemudian sigma XI kuadrat, itu ada di sini ya, yang ini ya, sigma XI kuadrat 455.803 ini. Kemudian dikurangi dengan sigma XI baru dikuadratkan. Nah, ini kita mulai dari FI dikalikan XI 6.745 dikuadratkan baru dibagi dengan 100 dikalikan 100 dikurangi 1 atau dikalikan 99. Ternyata hasilnya sama 8,613636, jadi sama saja. Kalian boleh menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Cara 1 dan cara 2 ini juga bisa digunakan untuk mengecek apakah perhitungan kalian sudah benar. Jadi kalau misalkan di cara 1 dapat sekian, untuk mengecek apakah sudah benar kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Untuk variansnya bisa kita hitung dari akar S kuadrat, kita peroleh 2,93 sekian ini ya, jadi sama hasilnya. Oke, seperti itu untuk varians atau simpangan baku menggunakan rumus yang kedua atau cara yang kedua. Nah, seperti itu untuk ukuran dispersi data atau variasi data. Untuk selanjutnya saya menambahkan satu materi lagi, yaitu tentang data baku. Nah, data baku itu apa? Data baku adalah nilai standar
atau disebut juga nilai standar, itu perubahannya dipergunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Angka baku yang lazim dipergunakan adalah ZI. Tadi data kita kan awalnya adalah XI, nah itu bisa diubah menjadi ZI. Nah untuk rumusnya ZI sendiri adalah XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Jadi setelah ketemu simpangan bakunya, X barnya ketemu, kita bisa menentukan data baku atau nilai standar dengan ini yang keterangannya. Nah, data baku ini memiliki tiga sifat. Yang pertama adalah mean dari data baku ini 0. Jadi kalau kalian hitung rata-ratanya nanti 0. Kemudian variansnya adalah 1. Kemudian data baku juga tidak memiliki satuan ukuran. Nah, dengan memiliki ketiga sifat tersebut, data baku dapat digunakan untuk membandingkan kelompok data yang satuan ukurannya berbeda. Nah, mungkin nanti untuk data baku ini contohnya akan kita lihat atau bagaimana penggunaannya akan kita lihat pada bab-bab selanjutnya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Data baku adalah akhir dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.